Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Hanifah, salah satu ketua peneliti skema penelitian unggulan Prodi tahun 2024 yang didanai oleh LPPM Umrah. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Designing Interdisciplinary Integrated Project-Based Learning Syllabus for Courses in English Language Education Study Program dan juga memaparkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Hmm. Baik, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada LPPM karena telah mendanai penelitian ini dan memfasilitasi penelitian ini sehingga penelitian ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga di tahun berikutnya kami dapat melaksanakan penelitian dengan lebih baik lagi dengan support dari LPPM. Em, Penelitian ini diketuai oleh saya sendiri dan anggota dari penelitian ini ada 5 orang. Yang pertama Pradipta Agustina, yang kedua Elsa Ernawati Nenggolan, kemudian Dewi Murni, Muhammad Chandra, dan Rona Elviza. Eh, Baiklah, untuk bagian pertama mengenai introduction atau eh, latar belakang kenapa penelitian ini dilaksanakan, ya. Eh, yang pertama, alasan ya kenapa mendesain interdisciplinary integrated project-based learning syllabus ialah berhubungan dengan kualitas dari lulusan mahasiswa PBI. Nah, di era saat ini lulusan universitas, mahasiswa dari universitas itu harus mampu memenuhi kebutuhan em, dunia kerja atau kehidupan setelah kampus, ya, yang tentu saja sangat berbeda dengan eh, yang dihadapi di dalam kelas oleh mahasiswa atau mahasiswi. Nah, sehingga untuk menghadapi tantangan ini perlu didesain kegiatan pembelajaran, ya, yang tercantum dalam silabus, ya, eh, dengan baik, ya, dan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Alasan kedua, ya, dari penelitian ini yaitu eh, ru- polisi atau tuntutan dari kurikulum MBKM yang mengarahkan agar pembelajaran di kelas itu em, menggunakan metode pembelajaran PJBL atau case method. Nah, pada desain silabus ini kami menggunakan project based learning. Kemudian alasan berikutnya ialah untuk mendesain silabus yang menyediakan materi yang otentik, kemudian permasalahan yang real, yang eh, memang terjadi di lapangan atau memang terjadi di mm, dunia kerja yang nanti akan dihadapi oleh mahasiswa atau mahasiswi, ya, di silabus yang didesain gitu. Kemudian alasan berikutnya kenapa interdisciplinary silabus, ya, karena eh, hmm, siswa atau mahasiswi perlu dibantu atau diarahkan, ya, untuk memahami kaitan antara satu materi di mata kuliah tertentu dengan materi yang sudah atau akan dipelajari di mata kuliah lainnya. Jadi keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya itu sangat penting, ya, untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Nah, kemudian metode pada penelitian ini eh, menggunakan teori dari Tyagarajan karena penelitian ini merupakan penelitian R&D, maka model yang digunakan adalah 4D model dengan 4 tahapan: designing, defining, developing, dan disseminating. Pada artikel ini eh, dipaparkan 2 tahapan saja, yaitu designing dan defining. Hasil dari penelitian ini, ya, eh, pada tahapan defining itu sudah diperoleh hasil analisis hmm, silabus yang dipakai pada semester 5, ya,
pada mata kuliah instructional design khususnya, dan memang belum ada silabus yang menggunakan project based learning dan interdisciplinary. Kemudian berkaitan dengan interdisciplinary sendiri, mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah instructional design adalah mata kuliah uh, Introductions to Literature. Ya, sehingga pada desain silabus ini, project yang didesain pada mata kuliah instructional design itu berkaitan dengan mata kuliah Introduction to Literature. Kemudian tahapan kedua, font and analysis. Pada tahapan ini diketahui di analisis ya, atau dikumpulkan data mengenai kemampuan pemahaman mahasiswa atau background knowledge dari mahasiswa terkait dengan mata kuliah instructional design, khususnya dalam mendesain perangkat pembelajaran dan juga pemahaman mereka mengenai kaitan dari mata kuliah instructional design dengan Introduction to Literature, di mana irisannya itu pada tujuan pembelajaran, mendesain materi pembelajaran. Kemudian pada tahapan ketiga, task analysis, ini didesain, pada tahapan ini didesain CPL, CPMK, dan sub CPMK untuk mata kuliah instructional design. Lalu konsep analisis, pada tahapan ini didesain CPMK, sub CPMK ya untuk mata kuliah instructional design. Kemudian tahapan specifying instructional objective, tahapan ini mendesain tujuan pembelajaran di masing-masing pertemuan. Kemudian pada tahapan designing ada beberapa langkah juga yang dilakukan. Yang pertama, constructing criterion reference test. Ini bertujuan untuk menentukan assessment tools atau kriteria-kriteria yang ada pada assessment tools pada kegiatan pembelajaran instructional design. Lalu media selections bertujuan untuk menentukan media apa yang cocok pada mata kuliah instructional design. Berikutnya format selection, menentukan pendekatan, metode, strategi yang digunakan pada mata kuliah tersebut. Dan terakhir adalah initial design, ini menentukan detail kegiatan, kemudian langkah-langkah ya atau sintak dan hal-hal lain yang tertera ya pada slide ini ya untuk mata kuliah instructional design. Nah, demikian hasil dari penelitian kami, dan implikasi dari penelitian ini bahwa desain silabus menggunakan PJBL ini sangat membantu mahasiswa untuk bekerja sama, belajar bekerja sama, berkolaborasi, lalu meningkatkan critical thinking dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan desain silabus dengan interdisciplinary karakteristik ini akan sangat membantu mahasiswa untuk memahami berbagai disiplin ilmu ya, atau kaitan antara satu materi dengan materi di mata kuliah lainnya. Dan yang terakhir ya, desain dari silabus pada penelitian ini ya tentunya akan memperkuat desain dari silabus ya instructional design yang dilakukan pada penelitian ini akan membantu ya mahasiswa untuk memahami ya keadaan yang sebenarnya nanti yang akan dihadapi ketika mereka terjun ke sekolah ya sebagai seorang guru. Karena instructional design, mata kuliah instructional design membantu mereka untuk mendesain perangkat pembelajaran dan ini akan terpakai ketika mereka nanti mengajar ya di sekolah.
Oke, demikian hasil penelitian kami dan penelitian kami sudah diseminasikan di seminar internasional International Conference on Maritime Education 2024 dan sudah di submit ya untuk dipublikasikan di jurnal Trendex Scopus yaitu Journal Studies in English Language Education. Nah, melalui penelitian ini eh, harapannya ialah timbul inisiasi-inisiasi dari eh, dosen-dosen ya khususnya di PBI untuk berkolaborasi antar bidang ilmu karena memang dibutuhkan kolaborasi antara eh, satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya sehingga ini akan membantu mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh ya tentang apa yang mereka pelajari dan ini sangat akan membantu mereka di eh, apa dunia kerja nantinya ya karena pemahaman yang diperoleh sudah komplit begitu atau terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian penelitian ini ya juga sangat bermanfaat untuk eh, menginisiasi update silabus ya di setiap tahunnya sehingga kebutuhan akan uh, dunia kerja dan tantangan zaman serta penyesuaian silabus dengan perkembangan atau kondisi siswa dan lingkungan ya itu terpenuhi. Nah, kira-kira itu benefit dari penelitian ini. Eh, Baik, demikian saja pemaparan dari saya terkait em, penelitian kami dan em, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.